Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama di pelajaran tematik di tema yang kedua, subtema yang ketiga di MUPEL IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, kali ini kita akan cari tahu nih tentang apa itu energi alternatif. Nah, baik. Oke, semuanya siapkan buku paketnya dan silakan dibuka bukunya di halaman 122 dan akan kita lanjutkan ke halaman 123 bersebelahan ya. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita awali pembelajaran kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta ini dengan segala kekayaan yang ada dalam kandungannya. Nah, kita lihat kali ini kita akan cari tahu tentang energi alternatif. Apa sih yang dimaksud dengan energi alternatif dan dari mana asalnya? Simak baik-baik ya penjelasan dari Ustadz. Oke, silakan perhatikan halaman 122. Energi alternatif, pengganti minyak bumi dan gas alam. Bumi memiliki sumber daya alam yang melimpah. Beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbarui. Oke. Beberapa di antaranya, berarti ada yang lain nih, ya. Jadi beberapa di antaranya itu jumlahnya terbatas dan tidak bisa atau tidak dapat diperbarui. Seperti minyak bumi dan gas alam. Nah, apa yang ada di benak kita, apabila jumlah ini terbatas dan tidak diperbarui, maka benda ini bisa habis. Oke, maka benda ini bisa habis. Seperti minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam berasal dari makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun lalu yang terperangkap di dalam permukaan bumi. Jadi, asal dari minyak bumi dan gas alam ini adalah berasal dari makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun yang lalu yang terperangkap di dalam permukaan bumi. Kemudian, kebutuhan manusia terhadap minyak bumi dan gas alam semakin meningkat. Ya, manusia memerlukan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, energi yang berasal dari minyak bumi dan gas alam merupakan energi yang terbatas dan tidak dapat diperbarui. Nah, kita melihat kebutuhan manusia dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Nah, ini meningkat terus untuk dalam membutuhkan minyak bumi dan gas alam. Nah, sedangkan stok atau jumlah atau cadangan yang ada ini sangat terbatas dan yang namanya gas alam dan minyak bumi ini tidak dapat diperbarui. Nah, oleh karena itu, manusia mulai mencari sumber energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Nah, manusia sudah mulai mencari atau dari dulu sudah mulai mencari alternatif atau pengganti dari minyak bumi dan gas alam. Nah, energi alternatif atau energi terbarukan. Nah, ini nama lain dari energi alternatif adalah energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Oke, energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Ya. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Nah, kemudian contoh energi alternatif. Nah, apa saja nih contoh dari energi alternatif? Kalau dilihat sangat bagus ya. Yang pertama, jumlahnya tak terbatas. Kemudian yang kedua, ramah lingkungan yang pastinya. Nah, ini yang paling penting nih ya. Nah, apa saja energi alternatif tersebut? Ternyata energi alternatif adalah sinar matahari, arus air, angin, ombak laut, kotoran ternak, limbah pertanian, dan panas bumi. Nah, kalau kita lihat gambar di sampingnya, ini ada gambar sampingnya ya. Nah, ini sinar matahari merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Nah,
Kebayang ya, kalau matahari kita manfaatkan terus, maka akan sangat membantu bagi kelangsungan hidup manusia. Dan yang pastinya ini menjadi alternatif apabila gas alam dan minyak bumi stoknya habis. Oke. Nah, kita perhatikan gambar di sampingnya yang ada di halaman 123. Gambar yang pertama, sinar matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau biasanya disingkat menjadi PLTS. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin biasanya ketika jalan-jalan bersama keluarga, kalian akan menemukan di perempatan atau di lampu merah itu biasanya ada panelnya ya. Nah, ini ada panel suryanya. Nah, itu seperti kepingan yang ditaruh menghadap ke langit. Itu gunanya biar terkena sinar matahari atau panasnya matahari, kemudian nanti dari panas tersebut akan diolah atau dirubah menjadi energi listrik. Nah, kemudian akan digunakan untuk menghidupkan lampu jalan atau lampu lalu lintas yang lain, ya seperti lampu merah ya, lampu lalu lintas. Nah, kemudian yang kedua, di sampingnya gas metana. Jangan remehin kotoran hewan loh. Ternyata kotoran hewan itu sangat bermanfaat. Nah, perhatikan, selain untuk biasanya digunakan untuk sebagai pupuk kompos ya atau pupuk alami. Nah, ternyata dari kotoran hewan ini bisa juga menghasilkan gas metana. Nah, kemudian nanti akan digunakan sebagai bahan bakar. Tuh, Masya Allah ya. Oke, kemudian gambar yang ketiga, ini ada arus air sungai dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau biasanya disingkat menjadi PLTA. Kalau tadi sinar matahari PLTS ya, tenaga surya. Kalau PLTA tenaga air. Nah, jadi yang digunakan apa? Yang digunakan adalah arus dari air sungai tersebut. Oke. Kemudian gambar yang keempat, panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, ya. Kemudian gambar yang kelima, limbah pertanian digunakan untuk pembangkit listrik biomasa. Oke, kemudian gambar yang terakhir, angin dapat memutar baling-baling. Nah, pada kincir angin, pembangkit listrik tenaga angin atau bayu atau biasa disingkat menjadi PLTB. Nah, sumber energi alternatif ini mudah ditemukan karena ketersediaannya yang melimpah di alam. Nah, energi alternatif memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, kita lihat nih ya di halaman 124. Kelebihan dan kekurangannya apa saja? Nah, kalau dilihat dari kelebihannya, yang pertama, dapat digunakan terus-menerus karena tidak akan habis. Ya. Kemudian yang kedua, B, beberapa sumber energi alternatif menghasilkan energi yang sangat besar atau yang besar. Kemudian yang C, yang ketiga, yang tadi sudah sebutkan, yaitu ramah lingkungan. Nah, sekarang kita lihat apa sih kekurangannya. Kekurangannya yang pertama, dibutuhkan biaya yang besar untuk membangun sarana pemanfaatan energi alternatif, misalnya pembuatan PLTA. Nah, ini sangat membutuhkan biaya yang sangat banyak dan mahal ya. Kemudian yang B, jumlah energi alternatif dipengaruhi oleh musim. Misalnya atau contohnya, jumlah air meningkat saat musim hujan. Nah, tetapi berkurang saat musim kemarau. Nah ini berpengaruh pada apa? Pada PLTA tadi, ya, pembangkit listrik tenaga air. Begitu juga dengan PLTS. Ini akan sangat berpengaruh sekali ketika lagi musim dingin atau musim hujan. Maka suplai sinar matahari akan berkurang. Nah, pastinya seperti itu, tergantung dengan kondisi alam di sekitar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah materi pembelajaran kita kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan ingat, bijaklah dalam menggunakan energi. Jangan berlebihan, jangan mubazir ya. Oke, dan jangan lupa cintai lingkungan dan jaga kelestarian lingkungan di sekitar kita. Ya, karena itu adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban kita semuanya tanpa terkecuali. Baik anak-anakku sekalian, kita akhiri pembelajaran kita dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.
Ingat pesan Ustadz, sholat di awal waktu, baca terus Al-Quran dan tambah terus hafalannya, sayangi orang tua dan bantulah mereka, jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.